Gue baru tahu itu santet kiriman dari kompetitor bokap gue adalah dari tante gue. Jadi cerita mungkin kan, tante gue ngobrol sama gue empat mata pada saat gue di rumah. Jadi itu cerita. Jadi ya obrolan itu udah meluas bang ke keluarga besar kan. Jadi memang bokap gue itu dikirimin. Kamu kenal kok orangnya, digituin bokap gue. Kamu kenal kok orangnya siapa. Kamu kenal deket kok orangnya siapa. Gue minum, pelan-pelan baca bismillah dulu, baca bismillah, gue minum, terus gue taruh. Tiba-tiba nih bang, ini kan posisinya kan ini keraknya sampai kepala nih bang. Tiba-tiba langsung keluar nih nanahnya nih. Padahal ini gak kelupas, ini kulit-kulit yang ininya gak terkelupas sama sekali. Ini jadi kayak keluar nanah langsung nih dari sini nih. Jadi kayak ngalir gitu loh bang, sini. Setelah gue tidur, gue bangun malam tapi gue gak perhatiin jam berapa bang. Percaya tidak percaya boleh silakan. Jadi pada saat gue bangun, ini semua bisa dibilang nanahnya nih bang di badan gue itu keluar bang, rembes semua ke kasur. Terus nyokap bokap gue sampai kayak sujud syukur, gue juga seneng banget. Gue nangis bang, gue nangis loh. Gue dari kecil bang, bayangin bang, gue dibully abis-abisan bang, gue dihina. Gue dicaci maki gara-gara ini doang. Gara-gara orang biadab itu yang ngirim pesantet ini bang ke gue bang. Halo Sobat Totem, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Balik lagi bersama gue Nardi. Dan di malam kali ini gue udah kedatangan nih seorang narasumber yang mempunyai kisah tragis. Ini parah sih nih kisah ini. Gue gak bisa bilang kisah ini itu bener-bener serem atau enggak. Kalian bisa nilai sendiri. Kenapa? Soalnya narasumber gue ini terkena santet di umur 5 tahun. Dan kulitnya itu, aduh gimana ya kulitnya, gue gak bisa ngejelasin tuh. Kulitnya itu seperti kulit ular. Jadi gue juga gak tahu seperti apa. Dan ini nanti ada dokumentasinya. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Rio. Selamat malam. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Waduh Bang, terima kasih nih Bang. Sudah balik lagi dan mau membagikan sebuah kisahnya nih Bang. Sama-sama. Nah, ini kan kejadiannya di umur 5 tahun ya? Bener. 5 tahun lu udah kena serangan santet. Iya. Dan yang tadi gue juga bilang, kulitnya itu sampai ya bersisik lah singkatnya. Bersisik, tapi bersisiknya nanah. Bukan sisik kulit yang pada umumnya aja kayak kering atau apa gitu, enggak. Tapi warnanya itu warna kuning. Oh kuning. Jadi bukan kering tapi lembek, bengek gitu loh. Oh. Dan usut ternyata ini adalah pesaing dari usaha bokap. Anjir nih ceritanya nih asli nih. Dibilang serem iya, dibilang tragis iya, dibilang sedih iya. Kalian bisa tonton cerita dari Bang Rio ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalin nih di kolom komentar hasilnya cerita ini seperti apa. Oke Bang Rio, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih. Nah buat Sobat OTM nih yang mau jadi narasumber dan memiliki cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh nih di deskripsi. Bang Rio, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Gua waktu itu kena salah satu santet. Jadi bokap gua dulu waktu gua kecil itu punya perusahaan di bidang produksi furnitur di bidang kayu jati. Maksudnya bahannya kayu jati pada saat itu. Oke. Nah, kemudian ada salah satu bisa dibilang kompetitor lah, kan pesaing bisnis ya. Itu bisa dibilang kurang suka dengan kemajuan perusahaan bokap pada saat itu. Jadi kayak pergi ke dukun, ngirim santet lah gitu. Ngirim santet tapi
Awalnya itu kalau dari cerita ya Bang ya, itu kan ada salah satu orang pinter yang ngomong. Jadi ini tadinya itu niatnya mau ngebunuh bokap gua. Tapi karena mungkin bisa dibilang nggak kenanya di gua Bang. Nah, itu kejadiannya itu masuk Oktober Bang. Jadi awal yang gua rasakan itu tuh badan gua rasanya kayak panas dibakar Bang. Malam-malam. Terus gua kayak nangis-nangis minta tolong sama nyokap gua, sama bokap gua sampai bisa dibilang kayak anduk dibasahin terus kayak kalau bahasa dulunya diseka Bang. Dilapin begitu. Terus nggak mempan juga. Sampai gua dibacain kayak suratnya ayat kursi pada saat itu sama nyokap gua. Jadi sambil diginiin dibacain ayat kursi gitu, nggak lama-lama gue tidur kan. Besoknya pagi-pagi gue bangun, itu penuh Bang. Di sini sisik, kayak sisik ular gitu. Tapi dia kuning nanah. Semua sampai ke muka-muka. Dan itu gua sampai bener-bener kesakitannya luar biasa. Badan gue tuh kayak berasa begini nih Bang, nggak bisa bergerak. Jadi kalau ibarat kata gue diri nih, atau kayak gini duduk dah, gue mau ngadep ke kanan tuh harus begini Bang. Gue nggak bisa kayak begini nih, nggak bisa sama sekali kayak sekarang. Terus akhirnya keluarga gue ya pada saat itu coba untuk berobat ke salah satu orang pintar di kampung. Nah kebetulan kampung gue di Bangka Belitung. Nah gue sama nyokap gue sama bokap gue ke sana. Di sana kan ada nenek sama kakek gue, almarhum kakek gue pada saat itu masih hidup ya. Gue ke sana terus dengan kondisi gue masih sakit Bang, dan lo bayangin Bang, gue naik kapal laut ya pada saat itu ya. Itu orang ngeliatin Bang bau, jadi bau amis. Gini Bang, lo pernah nyium bau nanah tapi nanahnya tuh banyak banget gak sih? Anjir, amis, enek gitu. Iya. Nah kayak gitu. Karena yang nyium bukan cuma gue Bang, tapi semuanya tuh nyium. Dan nyokap gue waktu itu pada saat masuk di kapal ya, itu banyak dikomplain. Anaknya kok bau banget sih Bu? Yang gue ingat ya pada saat itu ya, anaknya bau banget sih. Sampai ada yang begitu-gitu. Ya nyokap gue sama bokap gue tahan. Tapi gue nangis Bang. Kayak, ya Allah begini banget. Tapi nggak yang histeris ya. Ya Allah. Kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya gue perjalanan itu dari Jakarta ke Bangka Belitung naik kapal laut itu 2 hari 1 malam. Terus gue berangkatnya itu siang ya, kalau nggak salah. Itu nyampenya subuh Bang. Subuh itu waktu itu alhamdulillah kan masih ada zaman-zamannya taksi ya. Taksi-taksi kayak Bluebird gitu kan. Terus dari pelabuhan itu kita naik taksi sampai ke rumah nenek gua subuh-subuh, dan nenek gua ngelihat, kakek gua ngelihat, nyokap bokap semuanya di situ nangis Bang. Ya Allah cucu nenek, ya Allah kenapa begini? Kakek gua juga sama gitu. Jadi kayak begini nih Bang. Gua kayak robot lah Bang bahasanya kan. Terus akhirnya ya ngobrol lah tuh ya nyokap gua, kakek gua, nenek gua sama bokap gua tuh ngobrol. Terus gua ada di situ juga. Awalnya nggak tahu Bang. Awalnya sebenarnya gejala santet ini nih kenapa? Awalnya ini nggak tahu Bang. Jadi kakek gua nyaranin, oke, coba besok nih si Rio tuh tidurin dulu. Maksudnya biar besoknya itu kita siang ke tempat salah satu orang pintar. Istilahnya bukan dukun ya, tetapi lebih ke kayak kiai atau ustadz lah yang paham tentang seperti ini. Gue sama nyokap gue itu berlima nih Bang, total gue, nyokap, bokap, nenek sama kakek. Kita jalan ke rumah kiai itu dan diterawang sama kiai itu Bang. Diterawang, dilihat sama dia. Wah ini kiriman. Taunya dari situ. Nah, gue awalnya ini sebenarnya belum tahu nih Bang. Jadi cerita gue di awal gejalanya di santet kenapa nih gue nggak tahu Bang. Gue nggak tahu sama sekali nih, ya kan. Gue cuma dibilangnya yang di depan gue ya, yang gue lihat loh, ini kiriman. Gue nggak ngerti kiriman apa kan. Kiriman apa nih gitu. Nah sampai kiainya itu kayak dia bacain satu air nih Bang di gelas, dibacain doa sama dia. Terus gue coba minum dulu deh. Buat ngilangin ininya, sakit kakunya ini loh semuanya tuh Bang ya kan. Gue minum, pelan-pelan baca bismillah, gue minum, terus gue taruh.
Tiba-tiba nih bang, ini kan posisinya kan ini keraknya sampai kepala nih bang. Tiba-tiba langsung keluar nih nanahnya nih. Padahal ini gak kelupas. Ini kulit-kulit yang ininya gak terkelupas sama sekali. Ini jadi kayak keluar nanah langsung nih dari sini nih. Jadi kayak ngalir gitu loh bang. Sini set gitu. Itu sampai banyak kayaknya ibu tisu, dilap dulu tisunya. Sambil dibaca ini surat An-Nas. Kata kiainya itu. Saya ingat gue pada saat itu ya. Dibacain surat An-Nas. Nenek gue histeris bang. Di situ. Selanjutnya cucu nenek kenapa gitu. Cucu nenek kenapa kayak begini. Gue cucu pertama kan pada saat itu kan. Dari semua keluarga nyokap kan. Dilapin begitu. Gue sambil nangis. Tapi gue gak sakit bang. Gue gak ngerasain panas. Gue gak ngerasain sakit. Tapi tiba-tiba keluar gitu aja. Dilapin begitu. Habis dilapin. Terus kemudian kiainya itu. Dia kayak ke belakang. Terus balik lagi ke depan nih, ke depan kita, dia kayak bawa kayak suatu herbal lah bahasanya. Bahasa herbal diracik di situ herbalnya. Itu pas udah jadi kayak benyek-benyek gitu kan. Ditempelin begini, Bang. Bunyi. Terus dia bacain semuanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak gitulah, Bang. Terus ditempelin begini, pok. Sini gue bang berasa kayak ibarat kata kayak obor dinyalain terus diginiin ke muka gue tuh bang, rasanya tuh kayak dibakar api, bukan panas, api nempel rasanya. Itu gue teriak bang, sakit, panas, gue ngejerit bang, sakit di situ. Nah pada saat itu tahan, kata kayak gitu, tahan, baca istighfar, baca astagfirullahaladzim, panas, astagfirullahaladzim. Jadi gue sambil dipegangin terus ditempelin begini nih bang. Nggak lama setelah diangkat begitu, ini kulitnya ngikut. Kayak keangkat nih. Jadi sisik-sisiknya ini nih, itu keangkat, nempel. Ya kan benyek gitu kan, kayak berair nanah gitu, lembab ya kan. Pas diangkat gitu. Bang, percaya nggak percaya, ini penonton yang dengar juga percaya nggak percaya, silakan. Kalau kulit, ibarat kata koreng bang, kalau misalkan kita cabut kan keluarnya darah. Kayak gitu kan. Bang, ini nanahnya itu bang, itu kayak air mancur bang. Ini banyak nih. Kayak air mancur. Tahu air mancur kan? Itu air mancur. Tapi nanah. Muncrat. Tapi halus gitu loh, Bang. Air mancurnya gitu. Setelah kejadian itu, akhirnya dibikinin lagi, Bang. Ramuannya tapi dengan jumlah yang banyak. Tujuannya untuk seluruh badan. Karena kan gue buka baju tuh akhirnya. Coba buka bajunya. Dibuka tuh baju. Celana gue tinggal pakai sempak doang, Bang. Celana dalam doang tuh. Kan masih kecil ya. Semua kaki gua, badan gua, semua punggung itu semua bang. Sampai bener-bener ditempelin itu tuh bang. Itu gua kayak bener-bener gua kayak berasa orang kesurupan bang. Kalau gue boleh jujur. Gua diginiin nih, dipegangin begitu. Dari tengkorak, dari telentang, semuanya kaki gua segala macem bang. Dan itu ngangkat. Nah, ini bekas yang kulitnya terangkat bang. Itu maaf ya, boleh percaya bohong enggak? Ini semua keluarga gue ngeliat langsung bang, tumbuh kulit lagi. Kulit yang sisiknya itu tumbuh lagi. Muncul lagi. Setelah diangkat itu muncul lagi bang. Hitungan menit malahan. Padahal posisinya sudah dicabut. Bayangin bang. Akhirnya apa? Wah ini bener-bener bisa dibilang kalau kata dukunnya ini kirimannya berat. Berat kirimannya. Terus akhirnya gue dibawa sama nyokap gue sama eyang gue ke satu ruangan. Itu kayak ada tempat, bisa dibilang kayak matras lah. Tapi yang di bawah, bukan yang di atas gitu kan, di bawah. Bu, coba anaknya dibawa ke ruangan itu. Nanti tunggu saya ya. Akhirnya nyokap gue sama, bokap gue, kakek gue sama kiai ini ngobrol bertiga. Nah, gue, nyokap sama nenek gue di situ. Itu gue masih dalam kondisi kayak sakit, kayak panas, terus bener-bener kayak campur aduk semua. Karena kenapa? Karena gue paling gak tahan bukan karena panas ya bang, tapi baunya itu loh luar biasa banget. Akhirnya kiainya itu kayak bikin ramuan lagi, sama yang buat minum, sama buat yang oles bang. Itu akhirnya dibungkus, nih buat di rumah. Karena ini nggak bisa di sini, nggak bisa. Bukan apa-apa bang, takutnya itu kayak semut merah atau apa ya, bisa dibilang ya kan nggak mau beberes lah ya ibarat katanya. Masa yang repotin gue tuan rumah, oke gue masuk akal. Akhirnya gue pulang,
itu gue mau mandi bang susah. Jadi selama gue kena santet itu bang, ini kan efeknya ke penyakit. Gue buat mandi itu susah. Kenapa? Karena kan gue posisi kaku. Gue buat gayung ini nggak bisa bang. Jadi solusinya adalah gue dimandiin sama nyokap gue. Nggak bisa. Dan kalau disabunin itu perihnya luar biasa. Sakit. Kalau misalkan orang luka kena sabun udah perih biasa. Tapi ini perihnya nggak bisa diomongin bang. Nggak bisa, gue nggak bisa ngelukis rasa perihnya kayak gimana tuh. Kalau ibarat kata imajinasi ya seperti apa nggak bisa. Perihnya luar biasa. Gue nangis bang, sampai nangis. Akhirnya apa? Setelah selesai mandi itu, yang ramuan yang herbalnya itu bang, diolesin lagi gitu, ditempelin begini sampai dia kering, terus dirontokin itunya. Itu rontok juga bang. Sisiknya. Bener-bener kayak bisa dibilang, gue jujur, gue dulu waktu kecil itu bisa dibilang hampir seperti manusia ular. Tapi sisiknya itu bukan sisik-sisik kayak ular, sisik nanah. Kalau kita plek begini, keluarnya bukan darah. Nanah bang. Dan bukan mancur, air mancur keluarnya. Karena mungkin kondisinya sudah sangat terlalu kritis ya pada saat itu kan. Akhirnya nyokap gue waktu itu udah coba berobat ke tempat lain. Jadi gue selama kurang lebih hampir 2 minggu lah bang. Itu gue di Bangka Belitung itu kita cari orang pintar itu. Dapat satu bang. Salah satu orang pintar juga, kiai juga. Dia bacain surat apa lah gitu gue nggak tahu. Terus dia bikin herbal lagi pengobatannya, tetapi bukan dioles, tapi diminum. Karena dia lihat ini nggak bisa dari luar. Ini harus dari dalam. Dia bilang ya, mau dikelet seperti apapun, sebanyak apapun, ini tetap akan muncul. Dia bilangnya begitu. Akhirnya dia bikinin obat minumnya, terus dia minum. Gue minum di situ bang. Pada saat gue minum, baca bismillah, Al-Fatihah 3 kali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Gue baca dong. Dah. Terus baca bismillah, niatkan dalam hati, kamu mau sembuh ya dek ya. Oke. Udah diniatin, gue minum. Setelah gue minum bang, ini semua nih bang, badan nih, gue berasa kayak yang tadinya di sini itu kan, kalau tadi yang cerita awal kan ini kayak berasa dibakar. Ini dari dalam bang. Jadi dari kayak usus, jantung segala macam, ini berasa kayak gue dibakar bang. Gue lagi dibakar, panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa banget bang. Mau lihat nggak ininya? Ada. Oh boleh. Ini Jadi, pas pengobatan kedua nih. Jadi sorry sebelumnya, ini pada saat gue SMA. Jadi inian gue sampai SMA. Ya Allah. Gue nggak berani apa? Nggak apa-apa, lihat aja. Nggak berani ngeliat sih. Gitu. Nih. Aduh. Oke, lanjut. Jadi tadi balik lagi ke cerita yang badanku panas ya. Badan gue serasa panas dan ternyata itu kan gue posisinya itu kan siang bang. Sampai gue di rumah itu masih gue kayak kebakar bang. Gue kayak orang kesurupan. Bener-bener kayak orang kesurupan. Panas. Mau gue dimandi kayak gimana panas bang. Dan tau nggak? Pada saat sampai rumah itu gue nyampe itu sekitar kurang, kalau nggak salah ya seingat gue adalah jam 4 atau setengah 5. Karena patokan gue adalah di asar pada saat itu kan. Atau jam 4 atau setengah 5, mohon maaf. Kalau misalkan agak salah, pokoknya patokannya asar. Setelah asar itu, jadi setelah gue disiram-siramin sama nyokap gue dibacain kayak baca doa lah gitu kan. Dibacain doa sambil ditepuk-tepuk pantat gue, terus nggak lama gue tidur bang. Tapi sambil masih kepanasan, cuman ngantuk gue luar biasa. Setelah gue tidur, gue bangun malam, tapi gue nggak perhatiin jam berapa bang. Percaya tidak percaya, boleh silakan. Jadi pada saat gue bangun, ini semua bisa dibilang nanahnya nih bang, di badan gue, itu keluar bang. Rembes semua ke kasur. Nanah. Nanahnya itu kuning kecampur putih. Tapi tidak ada yang merah, darahnya itu nggak ngikut. Jadi semuanya itu nanah. Akhirnya, wah udah alhamdulillah udah ada kemajuan nih gitu kan. Jadi kulit yang tadinya itu kuning bang, yang ininya, yang karena ada nanahnya itu jadi putih. Putih doang. Tapi tetap kulitnya tuh masih tuh. Dan
kita berobat lagi ke dukun yang tadi, yang istilahnya yang terakhir itu, kita coba lagi segala macam, tetap nggak hilang. Jadi membekas itu lebih ke sisa-sisa kulit-kulit yang sisik-sisiknya itu. Tapi nanahnya nggak ada. Jadi kalau misalkan ngelupas pun ya keluarnya darah. Nanahnya udah hilang semua, cuman tetap putih. Dan pada akhirnya setelah dari kejadian gue berobat itu kan gue ke Jakarta lagi, balik Jakarta. Dan gue kan sekolah, Bang. Kemudian, Bang, mohon maaf, gue dari kecil, Bang, dari SD. Sampai gue tamat SD sekalipun mau masuk SMP, satu orang pun nggak ada yang mau deket sama gue, temenan sama gue, Bang. Gue dihajar habis-habisan, dibully. Maksudnya bukan dihajar dipukulnya, maksudnya gue dihajar dengan pembulian, omongan nih kasar banget, Bang. Sampai gue benar-benar kayak bisa dibilang gue nggak ada mental, Bang. Mental gue udah benar-benar hancur banget di situ. Anak SD, Bang, dibully, bayangin. Penyakitan tuh, burik badannya ini segala macam. Ya, anak-anak kecil, Bang. Sampai bukannya siswa doang, tetapi maaf, dari pihak guru pun juga itu kayak mau deket gue pun, ibarat kata mau ngobrol sama gue. Mereka geli semua, bukan geli, kalau geli kayak halus, jijik. Sampai segitunya. Sampai segitunya, Bang. Zaman dulu kan masih ada UN ya. Iya. UN itu kan kita SD itu kan ke SMP lain pada saat itu kan. Maaf, Bang, pada saat kita UN sekalipun, kan yang ngawas bukan kita, tapi kan ada yang dari suku dinas atau apalah gitu kan yang datang kan. Itu sampai, mohon maaf, sampai begini, Bang. Jadi baunya itu masih ada walaupun nanahnya itu udah nggak ada. Baunya masih nempel dan itu kencang, Bang. Lo kayak nyium tai kali, Bang. Maaf, tai kayak lebih halus kali. Bener-bener baunya luar biasa. Dan sampai gue masuk SMP pun, kan ada namanya masa orientasi. Sekolah ya. 3 hari itu, Bang. Sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gue nggak punya temen. Sama sekali. Dibully gue habis-habisan. Jadi gue bener-bener nahan mental di situ, Bang. Sakit hatinya gue gimana. Akhirnya, gue baru tahu itu santet kiriman dari kompetitor bokap gue adalah dari tante gue. Jadi cerita mungkin kan, tante gue ngobrol sama gue 4 mata pada saat gue di rumah. Jadi mungkin pada saat bokap gue sama kakek gue lagi ngobrol sama dukun yang pertama, itu cerita. Jadi ya obrolan itu udah meluas, Bang, ke keluarga besar kan. Jadi memang bokap gue itu dikirimin. Kamu kenal kok orangnya, digituin. Bokap gue, kamu kenal kok orangnya siapa, kamu kenal deket kok orangnya siapa. Tapi kan kondisinya pada saat itu teman-teman bokap gue pengusaha banyak. Ya, dari istilah kata kan teman-teman kita banyak yang punya usaha, nggak mungkin 1, 2, 3 orang gitu kan. Akhirnya kata bokap gue, ya ikhlasin aja. Gitu. Jadi cerita ke tante gue cerita ke gue nangis, Bang. Kok tega sih ngasih-ngasih kayak beginian. Waktu itu gue udah ngerti santet, karena dari film-film di TV, gue udah paham. Dan gue nggak tahu awalnya itu santet apa. Yang gue tahu tuh santet itu lebih ke kayak boneka yang putih atau apa. Gue ditusuk pakai paku. Yang gue tahu santet itu. Ternyata ini salah satu bagian dari praktik santet. Di situ gue nangis, Bang. Gue bener-bener kayak, aduh, gue nggak bisa bilang ini sakit hati, nggak bisa bilang ini galau juga, karena semua udah campur aduk, Bang. Yang jelas gue udah benar-benar kayak tertekan kan pada saat itu. Gue udah dibully, ditambah gue dikirimin santet juga. Sampai gue lulus sekolah SMP sekalipun, nggak ada temen yang mau. Ini, Bang, gak usahkan temen, Bang. Gue mau jajan aja tuh sama ibu kantin aja, diusir, Bang. Kayak ngusir kucing tuh nggak lo? Hus. Gue inget banget kejadiannya, maksudnya perlakuan kalian itu seperti apa nih. Mohon maaf nih teman-teman sekolah gue beberapa nih. Gue masih inget banget. Kayak gue bener-bener, anjing, gue nggak diorangin loh, Bang. Gue berasa kayak nggak dianggap orang. Mungkin bisa dibilang, kalau kucing kayak lebih bagus ya. Gue manusia hina, ibaratnya pada saat itu. Sampai pada saat kita masuk SMA sekalipun, sama, Bang. SMA lagi cewek cakep-cakep, Bang, di sekolahan gue. Gue sekolah perhotelan pada saat itu, pariwisata. Karena impian gue pengen jadi koki di Hotel Bintang 5 kan. Walaupun gue nggak bisa masak ya kan, ya pasti paling nggak gue cuma masak mie instan sama tempe goreng doang. Tapi kan semoga gue bisa dapet ilmu cara masak lah awalnya tadi itu.
ekspektasi gue hancur bang. Bahkan pembulian gue yang di saat SD sama SMP bang, itu nggak sebanding dengan SMA. Hancur lebih parah bang. Parah tau nggak? Salah satunya tau nggak bang? Lu jangan deket-deket sama dia. Nular lontar. Burik juga mau badan lu, burik kayak dia loh. Salah satunya. Bahkan gue pernah dipukulin kakak kelas bang, tanpa alasan yang jelas. Jadi benar-benar gue abis bang, nggak ada yang ngebelain gue ngadu ke pihak guru sekalipun. Guru nggak ngebelain gue. Dan gue inget banget ini kejadiannya adalah sampai di kelas 2 SMA. Nah, foto yang barusan gue kirim ke abang itu adalah foto pada saat gue SMA. Hasilnya kayak gitu tadi. Itu bertangan, mau lihat yang kakinya nggak sekalian? Biar lebih enak aja kan gue bilangnya seluruh badan soalnya. Iya. Kakinya ada juga pak. Sedikit nih. Kita zoom ya biar lebih enak. Nah ini pak. Maaf ya, bang, gue kalau ngeliat apa ya? Ya agak jijik, gue tahu bang. Bukannya, ya maksudnya ya satu seperti itu dan agak nggak tegaan sih. Kalau gue pribadi ya, makanya kan kayak tadi cerita dari Bang Mari itu kayak bersisik kan ada tuh. Kalau di scroll TikTok yang bersisik, apalagi di TikTok tuh, bener nggak Ji? Ada tuh. Makanya pas gue, ya Allah, astagfirullahaladzim, itu langsung gue skip. Makanya bukan lebih ke jijik sih, lebih ke ya Allah nih, maksudnya kenapa gitu bisa sampai seperti ini? Ya sebelumnya terima kasih bang untuk empatinya ya. Tadi kan nggak tega ya. Tapi kan dari satu sisi yang manusia normal bang, maaf nih manusia normal ya pada umumnya ngeliat yang kayak gitu nggak jijik bohong sih bang. Gue pun sama. Gue yang ngalamin aja bang. Gue ngaca di kaca aja di cermin bang di kamar di rumah. Gue jijik sama badan gue. Jadi gue menurut gue wajar sih perlakuan teman-teman gue, nggak cuma teman-teman gue, tetapi teman-teman tetangga gue juga sampai yang istilahnya benar-benar ngasih tekanan mental buat gue akuin ya emang sesuai sih, karena gue juga ngelihat badan gue aja jijik, geli. Sampai pada saat gue kelas 2 SMA, dan ini secara tidak sengaja. Jadi ternyata ada beberapa teman gue di kelas lain pada saat gue kelas 11 bang, ya kan. Zaman dulu kan kalau kelas 1 SMA kelas 10, kalau kelas 2 kelas 11 kan. Jadi kelas 11 gue ini ada di kelas lain yang bisa dibilang ibah lah bang sama gue. Ibah sama gue. Terus dia ngomong sama gue, bro, gue tahu badan lo sakit. Gue juga pernah sakit juga. Dia bilang dia pernah kena campak. Dia pernah kena campak. Bukan cacar ya, campak. Tapi campaknya beda karena susah hilang. Dia sampai ke rumah sakit sekalipun nggak bisa. Dan coba deh lu ke salah satu tempat pemandian di daerah Curug, tepatnya Sentul. Nah, ini gue juga mau ngasih salah satu cerita bahwa jadi Curug itu ada salah satu tempat. Ini bisa dibilang adalah salah satu media, sekali lagi ya bang, media yang bisa dijadikan sebagai sarana pengobatan alternatif. Jadi di mana pada saat itu, teman gua yang ngajak gua bang, nyokap gua, bokap gua, kita jalan nih, kita berangkat bang. Berangkat ke pemandian itu, zaman dulu itu sekitar tahun-tahun 2010-an lah ya, itu bayarnya itu masih sekitar di angka 25.000 masuknya. Gue mandi di sana dengan menggunakan baju. Tetap, jadi kan biasanya kan kalau orang-orang yang mandi itu kan bajunya dibuka, kayak orang berenang gitu, selayaknya gitu kan kalau cowok. Itu masih pakai baju. Dan pada saat gue mandi, blek di situ. Gue mandi seperti biasa, nggak ada rasa apa-apa, cuman kayak badan gue berasa kayak anget bang. Gini, itu mata air terjun. Airnya itu jernih, dingin, adem. Begitu gue nyemplung, badan gue berasa anget. Gue berasa kayak lagi di pemandian air panas. Gue sampai, kok anget? Gue nanya sama temen gue yang ngajak gue nih ke situ, sama nyokap gue, enggak, adem kok dingin airnya. Sampai bokap gue juga ngomong, adem dingin. Siang-siang ngigo loh, tidur juga kagak sama bokap gue gitu kan. Ini anget pak, bu.
anget bang. Airnya anget banget. Ya kayak berendam di air panas aja, anget. Bukan di badan gua, airnya anget. Ya kata nyokap gua sama temen gua bisa dibilang enggak anget. Ya udahlah, gue pikir gua nggak mau debat di situ bang. Ya udahlah, gue ngapain debat kan? Ya udahlah, gue nikmatin aja, gue nikmatin. Gue mandi, gue sambil baca niat ya, bukan baca doa, maksudnya ya tetap doa, tapi gue dalam niat gue, ya Allah, semoga dipermudahkan, gue pengen sembuh, gue pengen jadi manusia normal pada umumnya, gue pengen dapet teman, gue pengen banget, jujur, gue pengen banget ngerasain punya temen, punya tongkrongan, gue bisa ketawa-tawa sama teman-teman yang lain, gue bisa kayak ngerasain kegiatan bareng, ketawa-tawa, ya macem-macem lah bang, pokoknya sama anak-anak temen-temen di luar sana lah gitu, nggak cuma di sekolah doang. Akhirnya gue mandi di sana itu sampai hampir maghrib lah, 5:30. Itu gue berangkatnya itu tuh pagi, jam-jam 10-an, ya nyampe lokasi itu sekitar jam 1 lah. Ya, jam 12 lah, jam 12, jam 1 lah. Pas begitu kita pulang kan kita bubar nih bang. Jadi gue nganterin temen gue dulu. Habis itu gue nyokap bokap gue pulang ke rumah masing-masing kan. Ke rumah kita, ke rumah nih gitu. Pada saat kita udah nyampe rumah, gue nggak ada kayak apa-apa. Badan masih kayak kenceng bang, tapi nggak sekencang dulu yang begini. Badan masih keras, kencang banget gitu, kaku. Terus nggak lama setelah gue nyampe rumah, kan gue bilasan lagi nih, bilas-bilasan kan di sana kan kurang sedap ya kan, gue bilas-bilasan lagi, walaupun dengan kaku gue masih kayak begini, tapi nggak sekaku dulu ya, masih bisa lah gitu loh. Terus gue nyabuninnya tuh bang, nggak langsung sabun gue giniin bang, tapi gue ini ke tangan dulu, terus gue baru begini pelan-pelan, lambat kayak diusap gitu loh, pelan-pelan banget. Terus udah selesai gue mandi itu, gue tidur bang. Gak lama setelah gue tidur, badan gue berasa kayak dibakar bang. Di situ. Badan gue panas banget. Panasnya luar biasa. Kayak bener-bener gue bukan kayak panas udara atau aduh gerah nih atau apa gitu. Enggak. Dibakar, badan gue tuh berasa dibakar. Kayak api korek lo nyalain nih ke tangan. Kayak gitu tuh. Itu gue berasa banget bang. Sampai nyokap gue, bokap gue, itu juga sampai ke kamar gue teriak-teriakan. Di situ panas banget. Gila panas banget, sumpah. Panas banget, gue sampai begini bang. Gitu loh. Sampai pada saat nyokap gue datang, bokap gue datang, diambilin air, diseka-sekain, diusap-usap begitu, pakai anduk basah, tetap masih panas juga. Gue nggak kuat, gue panas banget, nggak kuat, panas banget. Akhirnya di situ sama bokap gue sambil dipompoin begini, gue sambil kayak begini-gini, jadi gue nggak bisa ngegaruk punggung bang, karena takut kan. Jadi gue lampiasnya ke kepala nih, pak punggungnya, pak bagian ini, jadi kayak gitu kan. Nyokap gue di situ langsung tiba-tiba ke belakang, kayak mungkin kayak ambil wudhu atau apa gitu, karena gue denger suara kayak air ngalir gitu kan dari keran. Terus pakai mukena, gelar sejadah di kamar gue, langsung ngajiin di situ bang. Ngajiin di situ, baca Al-Quran gitu, nggak lama panasnya lama-lama mulai mereda, hilang. Setelah nggak lama, Pak udah enakan Pak. Cuman gatel, istilahnya bahasanya, kalau zaman dulu ya nyebutnya ngerenyep bang. Ngerenyep ya, ngerenyep banget sih, gatel gitu kan. Tapi masih tuh, jadi dipok-pokin sama bokap gue tuh, terutama di punggung. Punggung ini paling banyak gatelnya bang. Jadi dipok-pokin sama bokap gue tuh, pakai air basah, pakai anduk basah tuh. Terus nggak lama, gue ngantuk, gue tidur kan. Gue pagi gue bangun, bang. Itu di kasur gua, di kamar gua, bang. Itu yang sisik yang abang lihat fotonya, itu semuanya itu ada di kasur. Rontok. Dan alhamdulillahnya di situ, gua kayak ngerasa, gue cek tangan gua kan, bang. Walaupun masih ada bekas, tapi alhamdulillah penyakit gua setidaknya 85% sudah hilang, bang. Dari santet itu. Yang hasilnya kayak gini nih. Nih gue tunjukin aja apa adanya ya. Hasilnya ini. Iya. Terus nyokap bokap gue sampai kayak sujud syukur. Gue juga seneng banget. Gue nangis bang. Gue nangis loh. Gue dari kecil bang. Bayangin bang, gue dibully abis-abisan bang. Gue dihina.
Gue dicaci maki gara-gara ini doang. Gara-gara orang biadab itu yang ngirim pesantet ini bang ke gue bang. Gak ada satupun yang mau berkawan sama gue bang. Sama sekali gak ada bang. Bayangin. Tiba-tiba dengan izin Allah ya bang ya. Gue gak tahu. Gue cuman mengikuti saran dari temen gue doang bang. Ya niat gue kan ya udah gue mandi aja awalnya kan. Gue gak mikir itu ini segala macam. Enggak bang. Ya kan. Sampai ya udahlah, udah alhamdulillah udah sembuh, udah enak. Terus masih sakit nggak? Terus gue giniin badan gue, bang enak nih kayak gini nih normal. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah badan gue enak banget bang. Nah, terus awal ini bang gue berpikir apa jangan-jangan ini setelah dari tempat air terjun itu? Oh iya. Kan kita nggak tahu bang. Tapi kalau tebak-tebakan bisa ya. Tebak-tebakan doang bisa nih gitu. Gue sampai cerita ke nyokap gue sama bokap gue bang. Iya kali yuk. Iya kali. Ya Allah. Sampai gue dicium-ciumin sama nyokap bokap gue bang. Nyokap gue seneng banget. Gue sebelumnya kalau boleh jujur nih bang. Gue mau ngucapin terima kasih buat Pak gue namanya Imam. Pak Imam terima kasih banget. Yang udah banyak. Ya dari semua keluarga gue bang. Saudara-saudara gue yang banyak bantu gue tuh cuman beliau doang. Yang support gue bang. Mulai dari dana. Mulai dari pengobatan. Mulai dari apapun semuanya bang. Cuman beliau doang satu-satunya bang. Dari keluarga nyokap gue ya. Yang lain itu pada kurang. Ya kebanyakan gak ada yang mau bantu lah. Jadi cuman Pak Imam sama tante gue. Maaf gue agak skip. Tante gue atas nama Lilis almarhum. Kebetulan orangnya sudah nggak ada. Sampai pada saat itu sekolah gue pede bang. Gue udah nggak burik dong. Tenang. Terus gue udah nggak bau dong. Jadi kayak zaman dulu itu kan kita ada yang namanya kayak parfum refill ya. Gue coba gue beli dengan model yang nggak seberapa. Gue beli pakai parfum sat. Alhamdulillah bang, gue udah ngerasain kayak sedikit lah bang bisa bernapas setelah pemandian itu ya. Dan gue berasa kayak ya Allah, perubahannya sangat signifikan bang perlakuannya bang. Dari yang gue burik sampai gue bisa dibilang burik gue hilang. Nyata tuh. Nyata. Perubahannya sangat benar-benar berbeda 180 derajat. Yang tadinya gue dihina, dibully. Begitu setelah selesai gue berasa kayak, Mario sini ada yang manggil nama gue. Ayo jajan bareng sini. Ibu kantinnya mau beli apa? Guru-guru gue juga sama bang. Ayo Rio bisa nggak jawabnya? Mulai dari yang tadinya tuh nggak mau negor gue sama sekali, tiba-tiba bisa nggak jawabnya? Dia di samping gue bang, guru gue. Jadi ngerangkul ya? Merangkul bang. Tapi gue nggak mau stop sampai di situ. Gue mau lanjut terus mandi di situ bang. Maksudnya tujuan gue adalah gue mau melakukan pembuktian apakah betul pemandian itu yang membuat pengobatan gue atau emang kuasa Allah nih, kita nggak ada yang tahu bang, ya kan manusia ya. Akhirnya gue coba di hari Minggu depannya, jadi gue ngajakin kita ke Curug yuk. Kan zaman-zaman itu kan masih zaman-zamannya ke Puncak, ke Warpat, ke itu segala macam kan. Terus ya udah kita ke Warpat, habis ke Warpat kita langsung ke air terjun itu. Kita ya maksudnya niatnya mau mandi lah gitu kan. Ya kita nggak ada kayak niat buat itu ini segala macam, nggak ada. Cuman niat gue, ya Allah, jika emang diizinkan, gue pengen benar-benar sembuh total. Gue pengen banget sembuh total dari semua penyakit yang udah istilahnya kan ini cobaan bang buat gue kan. Maksud gue kalau Nabi Ayub ya bisa, kenapa enggak? Gue nih enggak gitu loh ya kan. Akhirnya gue coba ikhtiar dan bang, mohon maaf, sebelum gue mandi di situ bang. Jadi gue ngambil paling belakang tempat gue yang mandi yang bikin gue badan hangat itu kan. Itu posisinya gue dari agak kayak ya kurang lebih sekitar 10 meter bang. Kalau perkiraan gue ya. Itu ada 7 cewek bang pakai kemban. Cakep banget bang. Cantik badannya mulus banget, lagi mandi sambil seneng-seneng bang. Cuk, gue ngomong sama temen gue, cuk, cewek mandi. Bro, mana itu tuh kolam itu? Mana itu? Goblok itu, goblok ntar sangking ngintip. Kagak ada goblok. Ngigo lo siang-siang lo, bego lo ah. Cewek. Jomblo mulu sih lu. Bang, yang ngeliat gua bang. Temen lu nggak ngeliat? Nggak niat. Gue berangkat itu tuh 4 orang bang, 2 motor. 3-tiganya nggak niat. Gue doang yang niat.
Bingung nggak lo? Itu cewek kok pada nggak niat sih? Ya udah gue pikir, ya udah kita jalan aja seperti biasa gitu kan. Ya gue pikir gini bang, teman-teman gue nggak ngeliat, ya udah gue pura-pura nggak ngeliat deh. Gue jalan nih tak 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 pelan-pelan. Sampai pada saat gue di depan kolam itu bang, air terjun yang pemandian itu yang paling belakang, gue naruh tas, gue duduk, ya kayak maksudnya gue langsung kayak ngambil cemilan, gue makan kue dulu lah sebentar, makan kue kayak snack gitulah. Gue makan, tak tak tak, gue makan, gue sambil ngeliatin. Dan bang, mohon maaf, ada 2 bidadari menurut gue nih, ya bagi gue itu satu sosok menurut gue kayak bidadari, makanya gue bilang sebut bidadari. Itu ngeliat begini, senyumnya kayak nyapa 2 orang. Dan kenapa gue bisa bilang itu bidadari? Karena gue belum pernah nemu cewek, maaf nih, zaman gue dulu tahun-tahun 2010-an lah bahasanya ya, gue belum pernah ngeliat cewek secantik itu bang. Badannya mulus, cantiknya tanpa makeup. Natural ya? Natural banget bang. Maaf nih, kalau gue boleh jujur ya, abang kalau misalkan niat, abang nggak naksir bohong. Gue pun naksir bang. Secara akal sehat ya kalau itu manusia ya. Maksud gue naksir dalam hati, gila cakep banget. Enak banget dipandang bang. Adem banget. Kan udah nih setelah gue makan itu, lalu gue cari dulu tempat pemandian. Di situ rame nih, gitu kan. Di sini di mana ya selain di situ? Maksud gue mau survei dulu bang. Gue survei, jalan pelan-pelan. Ah kagak ada nih. Kebetulan ada kayak bangku kecil sama meja bulat gitu bang. Terus di tengahnya itu kayak lubang, terus dibikin tenda payung gitu loh. Ya kan. Ah capek gue duduk dulu bentaran deh. Pegel banget nyari-nyari tempat buat bilasan kagak ada. Ya Allah di mana? Ya bingung gue. Karena yang gue tahu cuma di situ doang satu. Yang di belakang. Gue nggak tahu di tempat lain tuh nggak ada gitu loh. Nggak lama bang. Ada kayak, maaf cowok, bapak-bapak. Kisaran usianya sekitar pala 6. Jalan, tek. Aa, punten, lagi ngapain? Lagi duduk. Gue manggil B, kan gue tahu kan, lagi duduk B. Gitu. Capek abis nyari ini tempat bilasan. Oh, di belakang sana ada. Bahasanya. Tapi kayak ada Sundanya lah gitu, logat-logat Sundanya. Di sana ada. Jadi ngomong nunjukin di sana ada. Di sebelah mana? Itu deket sini, tunjukin jalannya. Walah ke dalam gitu. Iya. Terus yaudah tuh kakek-kakeknya, bapak-bapaknya duduk. Terus nggak lama ngomong gini. Adek dari mana? Awalnya manggil AA. Terus nggak lama, adek dari mana? Dari Jakarta. Oh, sama siapa? Sama temen-temen. Gitu. Terus nggak lama. Tapi dia ngobrol, duduk di depan gua, tapi nggak ngeliat gua bang. Ngeliatnya ke sono. Terus nggak lama gini. Gua nanya kan, Pak, punten, maaf nih. Itu tadi ada yang mandi, cewek. Cantik banget. Tapi kok teman-teman saya nggak ngeliat, cuma saya doang yang lihat. Bapak orang sini bukan? Kalau orang sini asli, saya pengen tahu itu siapa yang mandi. Walah, beruntung kamu. Bahasanya gitu loh kan, istilahnya kalau ngomongnya itu bahasanya, gue tuh beruntung bang. Karena apa? Itu 7 bidadari yang lagi mandi. Siapapun yang melihat itu, insya Allah bahasanya akan mendapatkan keberkahan. Lah, berkah dari mana nih? Dalam hati gue kan masih tahayul bang. Iya. Tahayul nih, gitu kan. Maksudnya berkah dari mana, gitu kan? Tidak semua orang itu bisa melihat bidadari lagi mandi di situ. Di sini memang tempat pemandian itu banyak. Konon katanya bang. Jadi kita itu cuman dibolehin mandi itu hanya sampai di jam 5 sore. Setelah lebih dari jam 5, mohon maaf, itu penunggu-penunggu yang ada di situ tuh banyak yang pada mandi di situ. Dan ini kalau gue boleh jujur, setelah gue teliti lebih dalam ya bang ya, ini ternyata adalah salah satu urban legend di daerah Bogor. Dan ini sudah sampai masuk berita dan semuanya valid. Oh ada? Ada. Di daerah Sentul. Tapi kita nanti aja bahas di situnya ya. Jadi
kakek-kakek itu cuma bilang kamu beruntung, kamu bisa dapat keberkahan kalau ngeliat bidadari itu lagi mandi. Contohnya gue bilang, contohnya berkah kayak gimana gitu kan. Ya insya Allah kalau misalkan kamu beruntung, nanti kamu bakal diikutin sama salah satu dari itu untuk ngejaga. Dan ternyata bang, pada saat gue dengar kayak gitu, gue kayak maaf nih bang, kalau udah jujur ya, bidadari masih sama gue aja gendut hitam jelek, mana dia mau, ya kan? Maaf nih, jauh saya bidadari, orang normal aja juga ogah deket gue, cewek gitu kan. Dalam hati gue nih bang, males udah, mana sih ya, teman-teman gue pada mandi kali, gini nih bang gue, kayak lagi bergumam sendiri aja, gak lama gue balik begini, itu kakek bapak-bapaknya udah gak ada. Hilang. Percaya nggak percaya, tapi ini kenyataan ini tuh. Bapak-bapaknya kagak ada sama sekali. Gue langsung kemana tuh bapak tadi? Gue langsung mikir gitu bang, kemana? Tuh kagak ada. Terus gue mikir kan, lah terus gue yang ngomong sama gue siapa? Kan gue tujuan awal kan nyari tempat bilasan yang lain, ya kan? Gue balik lagi sesuai dengan arahan bapak-bapak itu. Dan ternyata bener bang, ada tempat, tapi memang tempatnya lebih kecil dibandingin yang di belakang itu. Terus, memang kecil banget nih, udahlah bodo amat deh. Gue balik lagi keluar, gue balik lagi ke tempat yang belakang itu. Terus, ya udah, gue persiapan, gue mandi, udah tuh, ya kan, gue buka celana, kan istilahnya udah bersih lah, gue agak pede lah, walaupun masih kering-kering dikit lah ya. Terus ya udah, gue buka celana, gue buka baju, gue nyemplung. Teman-teman, nih maaf nih bang, teman-teman gue dingin banget, ini bangsat dingin banget. Yang gue rasain bang, aduh ya Allah, hangat banget sumpah. Kok bisa beda ya? Abang nanya sama saya nanya sama siapa bang? Tapi itu yang saya rasain. Gue sampai begini nih bang, kayak maaf nih, kayak ibarat kata kayak telentang bang nggak bang? Di kolam itu, ya Allah, enak banget ya Allah. Terus ibarat kata nih, ya Allah, aduh nyaman banget kalau bisa nginep-nginep dah di sini dia, aduh nikmat banget. Di situ sampai ketiduran bang, hampir tuh kayak, jadi ya Allah ngantuk banget. Saking nyamannya bang, karena kan angetnya beda. Allah enak banget. Dan sampai ini gue bener-bener, gue bingung, aneh tapi nyata, sorry. Jadi pada saat gue lagi begini sambil telentang gitu di kolam itu kan, jadi sini gue air mancur, gue begini nih bang, gitu. Jadi pas di air mancurnya gitu loh, gue begini kan samping. Terus gak lama gue ngerasa kok badan gue kayak ada yang beginiin, ada yang mencet-mencet. Kok badan gue ada yang mencet-mencet, kaki gue juga, enak banget sumpah. Aduh ya Allah, teman-teman gue lagi pada mijitin gue nih, enak banget ya Allah. Terus enak banget. Saya nggak melek karena kenapa? Saya saking nikmatin kenikmatan itu kan. Ya Allah nikmat banget ya Allah, nikmat banget. Terus nggak lama teman saya bang, itu saya kayak sadarnya tuh pas teman saya manggil, "Weh, lo mandi sampai kapan bego? Udah mau maghrib nih." Hah? Mau maghrib? Ya udah. Serius? Tadi dulu lagi nanggung banget. Saya begini bang, cewek bang. Yang pakai kemben yang gue lihat tadi lagi begini kaki gue sama tangan gue. Sambil senyum. Iya. Percaya nggak percaya tapi nyata. Lagi diginiin. Sampai pakai kayak, ya gue bisa jawabnya itu kemben lah ya. Gue nggak tahu kan kalau di istilahnya bahasa Sunda nih, mohon maaf nih kalau yang tahu tolong kasih komen ya namanya apa. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu namanya kemben kan. Dia pakai kemben bang, sambil mijitin begini. Rambutnya diikat tapi digini nih, ikatnya. Enak banget. Parah pak, makanya gue bilang saking nikmatnya gue sampai merem pak. Satu kaki bawah. Gini, ya Allah nikmat banget. Tapi pas, cewek. Ya Allah tuh cewek siapa ya? Atau bodo amat deh. Ya tar lagi. Gue akhirnya jawab tuh bang temen gue. Ya tar lagi dulu Bentar. 5 menit. Nah pas udah lama kayak gitu bang, itu kayak, aduh udah lah. Itu cewek kemana 4-4 kagak ada. 4 cewek, 2 bawah 2 di samping tangannya nggak ada lagi.
Sampai pada saat ya udahlah, gue udah nggak pikir, gue udah nggak peduli, gue udah capek bang. Maksudnya capek ya kan, habis berendam, terus kita perjalanan lagi kan dari puncak ke Jakarta kan, ini mohon maaf yang sering touring kan capek bang, ya kan, apalagi naik motor ya kan. Udahlah, gue pikir ya udahlah, gue bodo amat nih, gue nggak terlalu mikirin itu siapa. Gue langsung ke kamar yang buat bilas-bilasan, kamar mandi, gue bilas-bilas. Terus udah gue lagi pakai baju. Gak lama bang, ada satu cewek lewat dari belakang gue, kan gue posisinya madep sono, madep depan. Jadi gue lagi pakai celana gitu sambil pakai baju. Terus gak lama nih dari belakang. Jadi kayak ke samping gue terus ngomong gini, "Punten tadi gimana, enak?" Nanya bang. Terus jawab enak. Enggak, gue nggak tahu enak apa maksudnya. Yang tadi di dalam kolam enak. Udah. Dia jadi kayak ya udah, terus kayak atur suhun gitu tuh. Jadi paginya tuh kayak sambil kayak cewek-cewek yang lagi kesem-kesem malu gitu loh bang. Terus kayak ke belakang, di sini gitu. Terus ya udah tuh pas udah gitu, saya yang balik begini kagak ada lagi bang. Hilang lagi, nggak ada. Dan ternyata pada saat saya pulang, saya sampai rumah, beberapa hari kemudian, gue lupa persis itu harinya hari keberapa, gue ketemu lagi sama bidadari, sama cewek yang nemuin gue yang terakhir itu. Gimana, enak di rumah gue, dan dia ngikut bang sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang ada nggak nih? Sekarang nggak. Mau gue datengin? Jangan dah. Saya di sini pada penakut semua. Kalau dibilang takut mah enggak lah bang. Maksudnya kalau gue datengin juga positif kok. Nggak negatif. Walaupun positif kan tetap aja, namanya setiap orang kan pasti ada yang penakut banget, ada yang berani dan segala macam. Berarti ngikutin nih? Ikut. Maksudnya ngikut itu dia yang jadi menjaga lah ya. Mendampingi lah. Kalau menjaga mah enggak lah. Yang menjaga gue tetap Allah lah. Oke. Tapi kalau mendampingi jadi temen ngobrol mungkin bisa, iya. Karena gue suka curhat masalah kayak, aduh gue susah banget ya, kayak nyari jodoh, nyari itu segala macam, sabar. Tapi sambil senyum-senyum kayak malu-malu gitu bang. Cantik bang, buset bang. Maaf nih bang, cowok normal ngeliat yang begituan nggak birahi, bohong di kamar. Parah tuh. Parah. Tapi nggak yang kayak ini, tapi kayak mancing-mancing malu-malu gitu. Cewek kalau lagi malu-malu gimana sih, kayak manja-manja gitu. Ih, gemes gitu loh, kayak gitu. Sumpah. Ini buat teman-teman nih, mohon maaf nih, bang, boleh ngasih pesan sedikit? Yang mau cek silakan. Tempat pemandiannya namanya Air Mancur Bidadari di daerah Curug Bogor. Buat kalian tuh yang penasaran bisa searching tuh. Bisa searching. Mantap bang. Oke nih Bang Mario, ini dari awalnya itu dapat musibah, endingnya itu malah mendapatkan berkah nih ya. Yang bisa dibilang berkah itu bang. Dan tahu nggak bang, jujur mohon maaf, setelah gue selesai mandi dan gue dapet pendamping yang dari salah satu yang penghuni di sana itu bang, namanya itu adalah Rike. Kayak temen gue namanya. Ada temen gue orang Dayak. Ada? Iya. Namanya Rike, gue lupa lagi namanya Rike siapa. Rike Wulandari. Prastiwi, enggak, Rizke Prastiwi siapa gue lupa. Itu wah, kan gue gak kenal. Nyambung dengan bidadari. Bidadari ya. Bisa aja ke Wulandari, tapi Rike, ya itu dah pokoknya dah. Rike Pratiwi siapa gitu namanya, lupa. Tapi sorry ini kalau yang nggak percaya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Cuman kalau mau coba main ke sana boleh, nggak apa-apa. Yang istilahnya gini bang, maaf nih bukannya apa-apa. Yang ini semua sobat-sobat di OTM ya bang ya. Kan maaf nih yang punya penyakit atau misalkan yang pernah mungkin punya, maaf nih, guna-guna atau apapun itu, maksud gue gue bukan sales, gue bukan marketing, tapi maksud gue adalah yuk coba deh datang ke salah satu tempat di air terjun Bidadari tersebut. Tiketnya nggak mahal kok, taruhlah 50.000 deh kalau sekarang. 50.000 itu udah dapat kembalian lah. Udah dapat kembalian, datang ke sana. Niatkan dalam hati
Gue mau sembuh, gue mau buang energi negatif semuanya, gue mau berserah diri. Ya Allah, ya Tuhanku, sambil berdoa dalam hati, permudahkanlah proses penyembuhan aku, ya Allah. Jadikan itu sebagai media perantara. Insya Allah. Karena buktinya di tangan gue, abang bisa lihat sendiri. Gitu. Tapi bukannya alangkah lebih baiknya itu kita ngecek dulu ke rumah sakit atau ke dokter yang biar berpikir tuh pertama itu rasional dulu. Bener sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalau udah nggak sembuh-sembuh, Iya juga sih, baru itu plan B-nya. kalaupun emang misalkan penyakit, misalkan contoh penyakitnya non medis nih, kita nggak ada yang tahu kan, makanya seperti yang gue bilang guna-guna atau apapun itu, dicoba aja. Ya. Soalnya kalau untuk sekarang itu kan rata-rata orang Indonesia itu udah pinter lah menilai Benar. mana yang baik, mana yang buruk. Benar. Malah rata-rata kan untuk di sekarang gitu, itu berpikir itu ya rasain dulu ke medis dulu, dicek dulu penyakitnya seperti apa. Kalau misalnya dari medis itu tidak terdeteksi itu penyakit seperti apa, baru kita bisa mengklaim bahwa itu kena serangan dan lain-lain lah. Bisa jadi seperti itu juga. Gitu. Nah, oke nih Bang Mario. Bang ini kan asal muawal penyakit yang diterima sama lo nih. Itu kan dari salah satu pesaing kerjaan bokap. Pelaku bisnis lah. Iya, Pelaku bisnis. bisnis. Dan itu seperti apa? Maksudnya yang ngirimnya itu gimana tuh? Entah itu anjir nih gagal gue ngirim, ternyata kena ke anaknya dan segala macem. Oke. Mungkin kalau gue boleh sedikit jujur ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu bang, siapa yang ngirim, siapa yang pelakunya ini gue nggak tahu. Tapi yang jelas bisa dibilang kalau dari kiai lah ya, kita ngomong kiai. Jadi kiainya itu ngomong, alhamdulillah ada sosok yang cukup kuat bang, yang untuk ngejaga, ngeprotek bokap sama gua. Jadi tadinya itu niatnya itu mau ngincar nyawa. Awalnya. Tapi nggak bisa. Jadi ya bisa dibilang gua kena getah dari energinya yang kencangnya itu loh bang. Karena kalau dari ini sekali lagi bukan dari omongan gua, tetapi omongan dari dukun kiainya itu ke bokap sama kakek gua, akhirnya nyambung ke almarhum tante gua nyampein ke gua. Jadi merambat nih. Jadi diceritanya itu adalah waktu itu pada saat dikirim itu, jadi bisa dibilang kita dijaga sama leluhur lah pada saat itu. Jadi leluhur gua ini bisa dibilang perang gaib dengan pengirim. Makanya karena pada saat perang itu gue masih kecil dan gue juga bisa dibilang gue cukup sensitif pada saat itu, tapi walaupun belum terlalu open sepenuhnya, gue kena imbasnya di energi itu. Oke. Jadinya seperti itu ya. Jadi seperti itu dan mengakibatkan perusahaan bokap lu nih mengalami kebangkrutan. Iya, sampai kebangkrutan itu. Oke. Bang Mario, sebenarnya banyak banget sih yang pengen gue tanyain tentang kejadian lu ini, tapi mohon maaf banget nih gue juga lagi ada kegiatan lagi. Oke, siap. Mungkin kalian bisa komentar lah di kolom komentar, bisa penilaian sendiri lah seperti apa. Oke nih Bang Mario, terima kasih nih sekali lagi nih sudah mau membagikan sebuah kisah. Ini kisah bener-bener wah kacau banget sih. Gue bisa ngomong apa-apa. Gue Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.